Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhadi wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Asy Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha. Indonesia 15 Juli berarti 3 minggu ya. Tiba di Indonesia setelah bertugas membimbing jamaah haji Alia Wisata, juga ada jamaah haji MDA yang regulernya. Tahun baru Islam Muharram 1444 Hijriah. Baru kembali ke Jakarta hari Minggu kemarin. Jadi pada intinya mudah-mudahan almarhum dengan doa, dengan zikir tadi diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur. Teh Ririn dan keluarga besar tetap sabar, tawakal, dan bagi kita menjadikan pelajaran bahwa kita pun akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Oleh karena itu bagi kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Mari kita mempersiapkan diri kita semuanya, suka tidak suka, bahwa kematian itu akan menjemput kita. Dan semoga dalam iman, semoga dalam takwa, semoga kita dalam husnul khatimah. 1 tahun berlalu almarhum, maka hari ini diperingati oleh kita. Haul itu adalah peringatan kematian dari saudara-saudara kita. Dan ini budaya positif negeri kita yang tercinta. Kalau Bapak di Saudi nggak ada haul-haulan, ya. Khususnya haul peringatan kematian teu aya. Ini murni budaya Indonesia yang sangat-sangat positif. Kenapa positif? Positif. Ya, ada zikir, ada tausiah, ada sedekah yang lagi dinikmati Pak Haji itu ya. Bahkan kalau di pesantren biografi para waliullah, biografi para guru kita, saya itunya. Paling tidak kita dalam keadaan baik. Nah, sehingga ini sangat positif. Sangat positif, sehingga tidak ada ulama kita yang melarang tentang haul. Atau mungkin 7 harinya atau haul lagi. Dan kita juga bisa, Pak. Antar keluarga, antar anak kita, yuk kita doa buat Bapak nih 1 tahun gak sempat ngundang tetangga. Bisa. Haul kecil-kecilan keluarga kita. Jadi tidak mesti harus dalam areal banyak. Ya. Artinya haul itu bisa dilaksanakan juga secara keluarga. Mengapa? Karena orang yang dikubur itu menanti kebaikan orang yang hidup. Jangan mengira orang yang mati ya selesai. Mereka sangat menantikan kebaikan kita yang hidup. Innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal kalian yang hidup, Teh Ririn dalam khususnya
sama keluarga, ananda, putra-putrinya, keluarga besar, bahkan kita, tetangga juga keluarga dalam Islam. Allah perlihatkan kepada mereka yang sudah terkujur seorang diri di alam kubur. Fa'in kanu khairu dzalik, maka jika yang hidup melakukan kebaikan, istabsyaru bih, maka itu menjadi kabar gembira. Fa'in kanu khairu dzalik, tapi kalau tidak melakukan kebaikan, maka mereka berduka di sana. Bahkan mereka mendoakan kita. Ya Allah, berikan ilham kepada keluargaku agar ia mendapatkan hidayah. Ayatnya ada Ustaz, ada. Faqul malu fasayarallahu amaluhu wa rasuluhu wal mu'minun di surah At-Taubah. Maka katakanlah, beramallah kalian, sesungguhnya Allah, Rasul Allah, orang-orang yang beriman tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Beramallah, fi'il amar. Amal mana? Amal yang baik. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah Maha tahunya sudah tidak kita ragukan lagi. Maha tahunya Allah hakikat. Rasul Allah juga tahu terhadap amal yang kita perbuat. Hadis saya menyatakan setiap malam Senin, malam Kamis, kata para habaib kita, Allah perlihatkan amal-amal kita kepada Rasulullah. Setiap malam Senin, malam Kamis. Kemudian orang beriman tahu. Tadi hadisnya. Riwayat Ibnu Jarir, innama amalakum tu'radu ala aqaribikum. Sesungguhnya amal kalian yang hidup, Allah perlihatkan kepada sanak saudaramu yang sudah wafat. Mungkin ini barangkali juga yang menjadikan tradisi positif negeri kita, para ulama kita terdahulu, para wali songo terdahulu, guru-guru kita terdahulu, mengadakan tradisi tahlilan. Sebab tahlil kan la ilaha illallah yang Ustaz tadi pimpin ya. Tapi kan harus punya nama. Indonesia kan tren, banyak bikin acara ada namanya. HUT RI ke-77. Kan kalau nggak ada namanya repot. Maulid Nabi SAW, peringatan tahun baru 1 Muharram 1444 Hijrah. Bahkan ada syukuran atas keberhasilan RW juara 1 tingkat provinsi Agustusan. Kan ada judulnya juga. Juara lomba azan tingkat masjid di sini, gitu kan? Kan ada judulnya. Nah, tahlil itu sebuah nama yang di situ ada perkumpulan, mengundang sanak keluarga, mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jamaah. Untuk apa? Untuk membaca zikir-zikir yang sudah disusun oleh para ulama kita terdahulu. Inilah tahlil. Inilah tahlilan sampai ada Rasulullah memang ada hadis soalnya 3 hari 3 malam. Iya, tapi itu bukan perintah baku, juga bukan larangan baku. Artinya, gak takjiah juga 3 hari 3 malam gak apa-apa. Gak akan disiksa karena gara-gara gak takjiah umpama gitu ya. Nah sebaliknya juga lebih dari 3 hari ya gak disiksa, gak disiksa juga. Tapi kalau amaliyahnya baik, kan ada hadisnya, barang siapa yang menuntun kepada jalan kebaikan, maka ia akan berpahala sebanyak orang yang mengikuti. Jadi tahlil itu masuk kepada hadis ini. Bid'ah, iya, bid'ahnya hasanah. Bid'ah yang baik. Seperti Sayyidina Umar membukukan Al-Quran. Nabi tidak pernah menyuruh, Mar kalau udah wafat bukuin Quran, gak pernah. Karena waktu itu dihafal semua. Nah kalau warisan Nabi dihafal sampai sekarang, belepotan kita Pak. Al-Kafirun aja Pak Baliut kita. Al-Ma'un ujungnya surah Fatihah kan kita. Gimana itu? Jadi dulu dihafal karena kuat-kuat hafalannya. Ini yang hafal Quran 70 orang wafat, dikuburkan di Medan Uhud. Bagaimana nih Abu Bakar? Abu Bakar nggak berani. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berwasiat membukukan setelah tahajud ternyata ada dorongan bahwa itu bagus dibukukan. Coba kalau nggak dibukukan Quran Pak, nggak lihat buku Yasin kita ya. Nah ini modifikasi baru yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Bid'ah, kata Umar, bid'ah hasanah. Bid'ah yang bahkan Umar sendiri yang memprakarsai tarawih 20, witir 3. Jadi berapa? 23. Jadi jangan 11 jangan ngotot paling benar. Nah itu kan Umar. Kan Umar sebelum Nabi wafat sudah menyebutkan bahwa sahabat-sahabat ketua, ashabi kan nujum seperti bintang-bintang yang gemerlap. Itu esensi Nabi terhadap tindakan para sahabat setelah Rasul wafat. Jadi diizinkan yang 20 juga Pak. Bahkan Imam Maliki di zaman Imam Maliki 36 rakaat tarawih teh. Kali-kali Pak Haji di sini 36. Coba ikutin Imam Maliki ya. Sediakan itu cabai, sangen cabai apa. Pasti nggak datang walaupun ada makanan 36. Ketika murid-muridnya Imam Maliki bertanya, "Kenapa, Mama?" Supaya seimbang pahalanya dengan orang yang tawaf di Ka'bah.
nambah. Masya Allah. Imam Maliki 36. Orang sekarang malah paling ngaku yang benar yang 443 katanya. Aisyah 443. Bukan paling benar. Oke lah ada hadisnya. Tapi jangan menyalahkan sama yang lain. Enggak tarawih juga enggak apa-apa. Kan sunnah. Cuma masa iya orang setahun sekali enggak tarawih. Tarawih itu mau di rumah, mau di masjid, mau di kantor. Itu kan tarawih itu leha-leha kata orang Jawa. Leha itu santai-santai Pak. Maka ilmu munculnya ada Bilal. Bilal dibidahkan lagi. Ada begitulah orang yang benci selalu dibidahin. Bilal setiap rakaat kan ada Bilal. Disebut para sahabat yang 4 tuh, ya. Itu kan tarawih itu leha-leha, santai. Saking santainya dibebene heula ku sholawat gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawab. Kan berkah juga dari sholawatnya itu ya. Sebutin Khalifah Abu Bakar terus. Bahkan ada doa kamilin. Doa kamilin benangan ulama. Kan bayalah ada orang mah berkah. Doa kenging ulama tuh berkah banget. Ya. Maka oleh karena itu sampai ada 40 harinya. Sampai ada pengajian umum. Seperti sekarang. Karena teteh Ustaz ceramalah sedikit gitu ya. Ada pengajian umum. Bahkan kalau di Cipandu yang almarhum yang terbaru, kok jadi lupa sama guru. Ceramah. Mbah Uci. Ya, Abuya itu nikah sama santan saya di Garut Pak Kerese. Ajang Ucu baru wafat kemarin. Sini karena keburu wafat. Di Tangerang nih banyak ulama Pak, ya, dan banyak lulusan Garut, lulusan dari Banten. Nah, kayak beliau itu kemarin luar biasa. Buat kita supaya kita tuh hidup itu tidak menyangka akan hidup selamanya, bahwa kita akan mati. Itu nyata banget yang mati itu ya. Tiap jam disayma ambulan itu. Nah jadi ketika tahlil ada makanan kayak seperti ini. Ini maksudnya kategorinya ada tidak boleh memberatkan kepada keluarga. Kalau ada harta anak yatim, jadi sedekah ngeluarin ini. Hadisnya idamata ibnu adama in qata jariah ilmu yang bermanfaat. Sedekah itu luas maknanya kok. Berebutnya di ilmu aja lah, di silaturahim, di kebaikan. Karena milenial muda sekarang sama yang dulu di mobil sama teman yang nganter sini. Dulu mah main-mainan pakai sendal Cina yang disenangin. Dan itu pun sudah hampir tidak disukai karena sekarang sudah ada di sini permainan itu. Mau jadi pilot, jadi supir bisa di HP sekarang semua. Bapak belum ke Mekah lihat wal amwat. Ampuni laki mukmin, laki perempuan, muslim laki, muslimah perempuan, baik yang hidup tiada. Dan